Nah, kali ini kita akan membahas tentang geometri Hilbert. Nah, geometri Hilbert terdiri dari aksioma insidensi, kemudian aksioma urutan, aksioma kongruensi, aksioma kekontinuan, dan aksioma kesejajaran. Nah, selanjutnya masuk ke sejarah geometri Hilbert. Nah, seorang matematikawan berbangsa Jerman, David Hilbert, pada tahun 1890 menerbitkan sebuah buku Grönländer Geometry. Hilbert menawarkan suatu modernisasi geometri Euclid dengan menggunakan titik garis bidang untuk menyatakan insidensi titik pada garis, di antara untuk menyatakan relasi tiga titik berlainan, dan kongruenan sebagai pengertian pangkal, dan menggunakan 5 aksioma untuk membangun sistem geometri bidang Euclid. Nah, selanjutnya geometri insidensi ini berisi pembentukan sistem aksioma dan sifat-sifat yang mendasari geometri tersebut. Nah, setiap geometri mengandung definisi-definisi, sistem aksioma yang mengaitkan unsur-unsur terdefinisi itu, unsur-unsur tak terdefinisi, teorema-teorema yang dapat dijabarkan dari butir-butir 1, 2, dan 3. Selanjutnya, geometri insidensi ini dapat dikatakan mendasari geometri Euclid yang kita kenal. Nah, menurut David G. Hilbert, geometri Euclid didasarkan pada 5 kelompok aksioma, yaitu kelompok pertama, aksioma insidensi, aksioma kekontinuan, aksioma kongruensi, aksioma kesejajaran, dan aksioma urutan. Nah, selanjutnya untuk teorema yang pertama, jika dua garis berbeda berpotongan, maka perpotongannya pada tepat satu titik. Nah, di sini ada garis L, kemudian ada garis M. Nah, ketika mereka berpotongan akan membentuk titik Q sesuai dengan teoremanya. Selanjutnya, untuk teorema yang kedua, untuk setiap titik terdapat minimal 2 garis yang memuat titik tersebut. Nah, untuk buktinya, menurut aksioma 3, terdapat minimal 3 titik berbeda. Menurut aksioma 4, tak semua titik segaris. Nah, berarti untuk setiap titik P terdapat minimal 1 garis yang tidak memuat titik P. Menurut aksioma 2, setiap garis memuat minimal 2 titik berbeda. Menurut aksioma 1P dan titik-titik pada garis tadi terdapat tepat 1 garis. Jadi, di setiap titik P ada minimal 2 garis. Selanjutnya, untuk teorema yang ketiga, terdapat 3 garis yang tidak bersekutu di satu titik. Nah, untuk buktinya, menurut aksioma 3 dan 4, berarti ada 3 titik yang tidak segaris. Jadi, minimal ada 3 garis menurut aksioma yang 1, dan garis-garis ini tidak bersekutu di satu titik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang geometri Hilbert, pembentukan geometri insidensi. Nah, pada pembentukan geometri insidensi, untuk membangun sebuah geometri diperlukan unsur-unsur tak terdefinisi. Nah, unsur-unsur tak terdefinisi yang pertama adalah titik. Nah, pada gambar terlihat sebuah titik, yang ini titik A dan yang ini titik Q. Yang kedua, himpunan titik-titik yang dinamakan garis. Nah, ini dinamakan garis G dan ini dinamakan garis AB. Garis G terdiri dari titik-titik sehingga membentuk garis G. Dan yang ketiga, himpunan garis-garis yang dinamakan bidang. Nah, untuk bidang alfa itu terdiri dari 4 buah garis. Nah, garis tersebut kan membentuk sebuah bidang. Begitu juga untuk bidang yang ABCD. Nah, selanjutnya aksioma insidensi. Nah, aksioma insidensi menentukan hubungan relatif sifat-sifat geometris titik, garis, dan bidang.
Nah, aksioma insidensi yang pertama, garis adalah himpunan dari titik-titik yang mengandung paling sedikit 2 buah titik. Nah, dari gambar terlihat jelas bahwa ini garis G yang terdiri dari titik-titik dan garis AB yang terdiri dari 2 buah titik yang dihubungkan. Nah, terlihat jelas bahwa ini sebuah garis kan terdiri dari titik-titik. Begitu juga dengan yang ini. Nah, selanjutnya untuk aksioma insidensi yang kedua, jika 2 buah titik berbeda, akan ada tepat 1 titik garis yang memuat 2 titik tersebut. Nah, kalau ada 2 titik yang berbeda, misalkan untuk garis AB, akan ada 2 titik berbeda yaitu A dan B. Nah, di sini akan membentuk sebuah garis AB. Nah, terlihat pada gambar berikut lebih jelas. Titik A, titik B, dan akan membentuk sebuah garis AB. Selanjutnya, untuk yang ketiga, jika ada 3 titik berbeda dan tidak segaris, maka ada tepat 1 buah bidang yang memuat ketiga titik tersebut. Nah, jika ada 3 titik A, titik B, dan titik Q. Nah, jika dihubungkan dengan tidak segaris, maka akan membentuk sebuah bidang ABQ. Terlihat jelas pada gambar ini. Nah, selanjutnya untuk aksioma insidensi yang keempat, jika ada 2 titik berbeda terletak pada satu bidang, maka garis yang memuat kedua titik tersebut terletak pada bidang. Nah, ada sebuah bidang G. Nah, kemudian ada titik A dan ada titik B terletak pada bidang G. Nah, maka ada garis AB di sebuah bidang G. Jelas ya dari aksiomanya. Kemudian untuk aksioma insidensi yang kelima, jika 2 bidang berpotongan, maka perpotongannya adalah suatu garis. Nah, terlihat dari bidang 1 dan bidang 2, jika mereka berpotongan, akan terbentuklah sebuah garis potong di antara kedua bidang tersebut. Nah, terlihat lebih jelas dari gambar yang di bawah, ada tanda panah. Nah, itu merupakan garis perpotongan dari bidangnya. Nah, selanjutnya untuk aksioma insidensi yang keenam, setiap garis memuat sedikitnya 2 titik. Nah, setiap bidang memuat sedikitnya 3 titik yang tidak segaris, dan setiap ruang memuat sedikitnya 4 titik yang tidak sebidang. Nah, dari teori aksioma ini dapat kita lihat jelas pada gambar berikut ini, di mana setiap garis itu terdiri dari 2 buah titik, dan setiap bidang sedikitnya itu memuat 3 titik yang tidak segaris. Nah, kemudian untuk setiap ruang memuat sedikitnya 4 titik yang tidak sebidang. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not, 'cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through.